Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu semua jamaah Mushola Al-Ikhlas Puri Delta Kiara. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pengajian rutin bersama saya minggu sekali. Pada malam hari ini insya Allah saya akan melanjutkan pengajian kitab Misbahus Zulam karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu membaca mulai dari hikmah keempat dari bab tentang zuhud. Sebelumnya mari kita sekali lagi membaca suratul Fatihah. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang mulia di sisinya kepada para penulis kitab yang kita baca pada malam hari ini, yaitu kitab Misbahus Zulam karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab An-Nahjul Atam karya Al-Muttaqi Al-Hindi, dan itu merupakan sistematisasi dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Begitu juga kepada semua guru kita yang telah mengajarkan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah mereka semuanya. Kepada orang tua kita, guru-guru kita juga, dan semua saudara-saudara teman-teman kita yang masih diberikan tugas menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan bimbingan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad dan meneladani beliau. Kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Yang sedang dililit kesulitan, mudah-mudahan Allah lapangkan dan berikan jalan keluar. Wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina. Ala hazinnya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang jam 20.50 saya akan menyampaikan materi sekitar setengah jam. Kemudian mungkin selama 10-15 menit ada sharing, ada feedback dari Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, in rogibat kal bidayat zahidat kan nihayat. Jika permulaan dari sesuatu memikatmu, maka ujungnya atau akhirnya akan membuatmu meninggalkannya, tidak terpikat lagi olehnya. Syekh Nawawi mengatakan, in rogibatka bidayatul umurid dunyawiyah. Jika permulaan dari urusan-urusan dunia memikatmu, membuatmu tertarik, kal wilayah seperti jabatan, itu yang dijadikan contoh oleh Syekh Nawawi. Bihalawati fawaidiha, karena faidah-faidah dari adanya jabatan itu rasanya manis. Bagi dotka nihayatuha, maka akhir dari jabatan itu akan membuatmu benci, tidak suka. Bimaroroti azliha,
karena rasa pahit akibat meninggalkan jabatan itu. Fi hayatin, baik karena kamu selesai masa jabatannya itu di dunia, au bimautin, atau karena kematian. Kalau kata Zainuddin MZ, selain tahta itu ada lagi dua yang kita sukai gitu kan, yaitu harta dan wanita. Berkeluarga dan jadi orang kaya itu kelihatannya menarik selain punya jabatan. Kalau kita menginginkannya hanya karena bayangan kita yang manis-manis tentang semua itu, maka setelah kita memasukinya, sebelum kita meninggalkan jabatan karena akhir jabatannya sudah tiba atau karena kematian masih menjalaninya, kita sudah nggak suka, sudah sebel. Adanya jabatan, ada tugas-tugas yang harus dikerjain. Adanya perempuan, adanya laki-laki yang mengikat kita untuk berkeluarga. Gitu. Lantas kita berkeluarga, kalau hanya itu yang menarik perhatian kita, yang mengikat kita pada awalnya, maka nanti pas tiba sama tugasnya kita jadi sebel. Begitu juga dengan harta. Tapi apakah perkataan Ibnu Athaillah Sakandari ini menjadi penghalang, menjadi perintah bagi kita untuk meninggalkan hal-hal tersebut? Menurut saya tidak. Justru yang diharapkan lewat hikmah ini adalah saat kita melakukan sesuatu, sedari awal kita sudah mengetahui manis dan pahitnya. Sejak awal kita sudah siap-siap sama semua itu. Mau kemana? Ayo, silahkan. Yuk, buang sampahnya di tempatnya. Ya. Ya, pintar. Jangan habis manis sepah dibuang. Gitu. Segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya. Al-wilayah, kekuasaan, jabatan, itu ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya kita lihat di 2 minggu terakhir lebih ya, 3 minggu terakhir ini. Ya sudah lama kita rasain, tapi 2 minggu ini ada gejolak. Banyak pejabat yang nggak menjalankan tugasnya, dari omongan, dari perilakunya menampakkan kurang empati, menampakkan mereka nggak peduli ada kesenjangan yang besar antara ya kewajiban mereka dengan hak yang mereka terima. Itu kan yang bikin kita nggak suka. Begitu juga ya diri kita sebagai bagian dari keluarga dan pasangan kita, masing-masing ada positif, ada negatifnya. Kalau semua berharap dapat positifnya doang, ya nggak bisa gitu. Itu udah melekat. Kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita juga seperti itu. Kita ada kekurangannya, anak-anak kita juga ada kekurangannya selain kelebihannya. Kalau ingin punya anak, punya anak lucu, gitu. Ya nggak selamanya anak-anak itu lucu. Semakin dia besar, kita nemenin jalannya aja semakin capek. Waktu masih bayi gitu kan, masih tiduran aja, dia mulai bisa jalan, mulai pengen naik sepeda, dan selanjutnya perkembangan umurnya juga nanti harus kita siapin. Repot banget nih kita ngurus toddler ya katanya ya.
nanti kalau dia udah sekolah, udah SMP enak gitu kan, tugas kita nemeninnya berkurang. Enggak gitu kenyataannya. Ya, tambah. Ya. Setelah dia SMP, circle temennya makin banyak, kecilnya dia banyak ngomong sama kita sekarang jadi, kenapa bocah ya nggak mau ngomong lagi sama saya? Gitu. Makin SMA dan sebagainya. Jadi ya tanggung jawab tugas itu mengikuti perkembangan anak juga berubah-ubah, dan itu harus kita persiapkan sampai nanti anak-anak bapak ibu sudah SMA, kuliah, bekerja, berumah tangga sendiri dan sebagainya. Kita jadi tua, ya Pak. Gitu ya. Dulunya kita mudik datang ke rumah orang tua kita, sekarang rumah kita jadi sasaran mudik anak-anak kita. Itu udah perubahan yang alamiah, dan semuanya harus kita persiapkan. Punya harta juga seperti itu, ada banyak kenyamanan, kenikmatan yang bisa kita peroleh dari harta, tapi ada banyak tanggung jawabnya. Semuanya harus dipersiapkan. Jangan ingin sama bidayahnya saja, awal-awalnya yang enak, kita nggak mau pada akhirnya yang kurang enak. Kemudian kata mutiara yang berikutnya, yang kelima dalam bab zuhud ini, inda'aka ilaiha zohirun nahaka anha batinun. Jika sesuatu memanggilmu dengan penampilan zohirnya, maka isi atau batin dari sesuatu itu akan mencegahmu darinya. Sebenarnya ini maksudnya masih hampir sama dengan yang di atas. Misalnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya di sini, jika dunia memanggilmu dengan zohirnya, inda'aka ila dunya zohiruha min husniha, karena keindahan dunia itu, kata isiril makal wal malabis, karena kenikmatan makanan dan pakaian, indat talabbusi biha, ketika kita memilikinya. Nahaka anha batinuha, maka batin dari dunia itu akan mencegahmu untuk merangkulnya. Min akdariha, karena dunia itu penuh dengan polusi, dengan pencemaran, dengan kotoran. Wa kauniha syagilatan anillahi ta'ala, dan sifat dari dunia itu yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memahami kata mutiara atau hikmah yang seperti ini? Kan kita hidup di dunia. Bagaimana kita tahu mana zohir dan batin dunia? Bagaimana kita bisa masuk atau berinteraksi dengan dunia ini dengan sepatutnya? Dari beberapa bacaan saya terhadap ya khususnya kitab Al-Hikam ini, pertama, hal ini dianjurkan untuk para pemula dalam perjalanan spiritual. Jadi begitu kita sadar ada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, yang darinya kita berasal dan kesana kita akan kembali, ya. Mau di kapanpun fase hidup kita, apakah masih muda ataukah sudah tua, itu sadarnya, ya. Berarti kita masih awal di perjalanan itu. Maka kita harus banyak berpantang gitu, dari dunia, supaya porsi diri kita mendekatkan diri kepada Allah menjadi lebih besar. Sedangkan pada saat proses perjalanan spiritual kita itu sudah mantap, sehingga hati kita sudah stabil, enggak tergoda lagi sama urusan duniawi yang menyibukkan diri kita,
atau kita sudah mampu menjadikan semua urusan duniawi kita, tadi dari harta yang kita punya, keluarga yang kita punya, jabatan yang kita punya, sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ya sudah tidak perlu bertantang lagi. Gitu. Kita ukur masing-masing. Apakah saat kita punya jabatan, punya harta, kita bakal sibuk mengurusi itu? Ya, atau kalau misalnya jabatan dan hartanya sudah ada di tangan kita, sekarang kita harus menilai. Nggak perlu dibuang semuanya, nggak perlu ditinggalkan itu, gitu kan? Karena sekarang saya sudah sadar nih, hidup dunia cuma sementara, cuma main-main. Hidup yang abadi adalah akhirat. Semua harta saya udah saya bagikan saja, wakaf sana, infak sana, ya mas. Sehingga keturunan kita nanti ya biarin saja, gitu kan? Nanti rezekinya Tuhan juga yang menjamin. Jangan seperti itu. Yang dituntut adalah kita tidak dikuasai oleh dunia itu. Kita menyadari bahwa zohir dan batinnya itu bisa kita kendalikan. Bahwa batin dunia yang dia disebut sebagai polusi tadi adalah itu berlaku bagi ya orang yang hawa nafsunya masih lebih besar di dalam perjalanan spiritualnya menuju Allah. Wallahu alam. Ya mudah-mudahan saya nggak salah menafsirkan. Selanjutnya kata mutiara yang ke-6, innama ja'alaha mahallan lil agyar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia itu sebagai tempat perubahan. Tidak ada yang tetap di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Waktu kita dulu jadi pelajar misalnya, ya kita punya cita-cita, punya mimpi. Ada lagu Bondan Prakosa yang katanya tahun berapa kita hafal, tahun sekarang saya paham. Pernah lihat videonya enggak tuh? Jika mimpi lupa saya ya. Apapun yang terjadi. Itu dia. Lalu ya tahu deh. Dulu katanya waktu kita remaja itu saya hafal lagu itu, lagunya Bondan. Sekarang setelah agak tuaan ngerti gitu. Bila mimpi yang kau kejar tak juga kau temui, ya sudah lah, ya sudah lah, ya sudah lah. Iya. Nah, dunia berubah gitu. Sekarang setelah kita tuaan, kita harus punya mimpi-mimpi, punya target-target yang baru. Lah punya anak seperti itu, punya mimpi-mimpi yang baru, yang kita sesuaikan dengan ya keadaan kita sekarang ini. Misalnya salah satu yang berubah sangat luar biasa itu adalah teknologi. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang standar, yang atau konvensional, yang dulu itu jadi cita-cita kita, jadi guru, jadi pemusik, jadi arsitek, jadi apoteker, sekarang bisa dikerjain oleh AI atau imitasi. Guru sebenarnya udah nggak diperlukan. Buat apa ngundang guru setiap minggu gitu kan? Tinggal buka handphonenya, kajian Al-Hikam Ibnu atau Sakandari ada banyak di sana.
tinggal nanya. Mahasiswa udah pakai chat GPT, pakai Gemini segala macam buat ngerjain pertanyaan dari dosen. Siswa juga mungkin begitu ya. Kalau lagi diskusi disuruh bikin pertanyaan sama dosennya, dia nanya chat GPT lagi, apa pertanyaan tentang masalah ini? Kan kacau banget. Ya. Dokter juga seperti itu, apoteker nggak lagi datang ke klinik, tinggal tanya saja sama halo dok gitu kan, saya meriang apa obatnya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu jadi cita-cita sekarang bisa digantiin sama itu. Kemarin waktu ada royalti buat lagu-lagu dari para pemusik, penyanyi dan sebagainya, kan salah satu solusinya katanya kita suruh AI saja bikin lagu buat kita putar di kafe kita. Iya, udah nggak perlu lagi artis kayak gitu. Anak kita mau jadi apa? Kita mau didik gimana? Anak-anak kita itu kan jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua lagi ya kondisi negara kita, kondisi internasional, perekonomian yang lagi lesu, misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu dunia terus berubah. Karena itu kita ya dituntut untuk terus belajar meningkatkan kompetensi kita selalu. Tidak berarti setelah kita berkeluarga bekerja tuntutan belajar selesai. Tholabul ilmi minal mahdi ilal ahdi, belajar terus untuk menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada di sekitar kita. Innama ja'alaha mahallan lil adiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia itu sebagai tempat perubahan. Wa ma'dinan liwujudil aqdar, dan barang atau tempat bagi adanya kotoran. Tazhidan laka fiha, supaya kamu nggak terlalu terpikat olehnya. Kalau bahasa gampangnya orang sini mungkin jangan ngoyo gitu ya. Ya kita berusaha sekuat tenaga untuk segala tantangan tadi gitu sebisa kita. Tapi kita mendapatkannya syukur, tidak mendapatkannya juga nggak terlalu sedih, nggak terlalu gundah gulana kayak gitu. Apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita kerjakan, sisanya kita serahkan kepadanya. Tadi misalnya ya salah satu hal yang paling mengkhawatirkan diri kita ya nasib anak keturunan kita gitu. Kalau saya sebut contohnya kayak tadi, apa kerjaan anak-anak setelah semuanya digantiin sama teknologi? Ada akun di TikTok Pak, lucu banget. Human versus technology gitu. Yang bikinnya orang kayak kita, yang tampangnya itu bukan tampang apa namanya orang pinter ahli teknologi gitu kan. Jadi kalau dia pengen kerja jadi pemotong pohon, sudah ada mesin pemotong pohon. Pengen kerja jadi tukang nandur, sudah ada robot tukang nandur. Mau kerja apaan aja, bahkan jadi pemulung tukang sampah sudah ada iya robotnya. Itu kan mengkhawatirkan diri kita itu perkembangan AI, artificial intelligence, atau bahasa Indonesianya itu AI juga, akal imitasi. Ya, akal imitasi AI juga itu iya, anak kita nanti gimana gitu ya. Dulu awal-awal saya ke Serang dari Tangerang, pintu tol kan dijagain sama orang gitu. Sekarang berubah jadi iya, nggak ada orangnya, tinggal tag kartu doang. Berapa banyak itu yang kehilangan kerjaan dari situ. Saya ke SPBU masih belum mau ngisi ke SPBU yang ngelayanin sendiri, masih cari yang orangnya ada gitu kan. Padahal bisa kan, gampang gitu.
Ya. Nah, kita harus terus gitu ya belajar. Dari satu segi itu membantu gitu kan. Kalau zaman dulu mau bikin makalah harus ke perpustakaan nyari buku nih, kita udah ngebayangin saya pengen bikin artikel tentang hal ini, cari bukunya, lihat daftar isinya, baca isinya. Sekarang tinggal bagaimana itu teknologi tidak mempermudah diri kita. Tapi di sini Syekh Nawawi, kita baca apa keterangannya. Innama ja'alallahu dunya mahallan lil agyaril mub'idati 'anillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu sebagai tempat bagi perubahan, bagi berbagai peristiwa, kejadian, kebutuhan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maudhi'an lil aqdar, dan tempat bagi semacam berbagai macam kotoran. Min amro, contoh dari kotoran itu adalah penyakit. Wa fuqdani ahbab, dan hilangnya orang-orang yang kita cintai. Circle kita semakin tua sebenarnya semakin sempit, semakin sedikit gitu kan. Dulu banyak teman, ya sekarang sudah terbatas. Li'ajli an tazhada fiha, itu adalah supaya kita sadar kita nggak boleh terpikat oleh dunia, tidak boleh terikat oleh dunia. Wa tatajafa anha, supaya engkau menjauhkan diri darinya, mengambil jarak darinya. Qala Abu Hashim Az-Zahid, Syekh Nawawi mengutip dari Abu Hashim Az-Zahid. Inna Allah Ta'ala wasamad dunya bil wahsyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter dunia itu, dia itu tempat yang mengasingkan, membuat kita merasa terasing, merasa tersendiri, merasa kayak kesepian gitu, yang sendiri, yang kesepian, ada sendiri yang nikmat. Tapi ini yang dimaksud wahsyah adalah kesendirian yang membuat kita terasing, yang membuat kita nggak nyaman. Liyakuna unsal muridi bihi ta'ala dunaha, supaya orang yang menginginkan dirinya dekat dengan Allah memang tidak mencintai dunia. Waliyuqbilal muti'una ilaihi bil i'radi anha, supaya orang-orang yang mau taat kepadanya berpaling darinya. Sudah dibuat di dunianya sendiri nggak menyenangkan, supaya memang kita jangan terikat oleh itu, supaya kita berpaling pada Allah. Fa'ahlul ma'rifati billah mustawhishuna minad dunya mustaqun. Orang-orang yang mengenal Allah pasti akan merasa tidak tenteram dengan dunia dan hanya merindukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu saya membahas tentang tuntutan bahwa kita harus terjun di gelanggang dunia, di arena. Kita ikut bersaing di sana karena tadi ada harta, ada jabatan, membuat salah satu tugas kita di dunia ini yaitu memberikan pelayanan kepada sesama manusia, juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, menjadi lebih besar daripada kalau kita nggak punya harta, nggak punya jabatan. Itu kan dunia juga gitu ya. Nah, dengan tidak melupakan dua hal ini gitu ya. Di satu sisi tugas kita sebagai khalifah menuntut kita bersaing di sana. Pengembangan ilmu pengetahuan harus kita lakukan. Kemarin Qatar diserang sama Israel.
ada video, berani nggak Qatar balas ngebom Israel? Ada komentar di bawahnya, nggak bakal berani. Gitu. Yang berani cuma Iran sama Yaman. Apa yang ada di balik misalnya komentar itu? Mungkin Qatar teknologinya tergantung sama orang luar. Qatar itu katanya ada 3 juta penduduknya, 300.000 doang yang asli, 2.700.000-nya pendatang. Ya, dari segi penduduknya aja seperti itu. Teknologinya kalau nggak hasil sendiri mana berani kan untuk membalas. Jadi supaya kita berani harus didukung sama kemandirian. Kemandirian itu wujudnya adalah kita punya kekuatan teknologi itu. Ya banyak waktu perang Iran itu misalnya rudal Iran bisa akurat nyampe ke Tel Aviv. Padahal melintasi banyak negara. Bansos di Indonesia masih di dalam negeri sudah salah sasaran. Iran lebih tepat. Iran tepat gasnya rudalnya. Gimana coba mengaturnya itu gitu kan supaya apa namanya GPS-nya atau koordinatnya itu bisa pas. Ya. Kalau sini mungkin ya. Kalau sini mungkin salah. Jangan-jangan Pak RT-nya dari sini ada bansos, saudaranya yang sudah pindah ke Jogja sana masih dapat gitu kan? Koordinatnya nyambung ke sana gitu kan? Tetangganya yang di sini nggak kelihatan. Gitu. Iya. Koordinatnya selama keluarga atau teman sendiri gitu kan, Pak satu partai udah. Iya. Iya. Padahal kan selama kita diberikan tugas kayak begitu, berarti kita harus netral, objektif. Ya. Sebab misalnya kalau saya cuma anak bapak saya yang nggak punya jabatan di kampus sebagai dekan, sebagai rektor, yang nggak punya kuasa menentukan siapa dapat beasiswa misalnya, ya kan nggak bisa nulis di list itu nama siapapun karena nggak ada kuasanya. Tapi begitu saya punya kuasa, lantas yang saya tulis di situ hanya nama anak, ponakan, gitu, siapa? Iya, karena dia teman saya gitu kan, tolonglah. Ya udah, nggak diperiksa lagi apakah benar KIP-nya itu benar-benar buat. Kan itu udah terjadi. Orang nggak bisa nitip karena misalnya katanya sih saya ya belum mergokin ya. Udah nggak usah dilanjutin. Bapak tahu kali ya udah. Nah, kita lanjut ke ada 11 kata mutiara tentang zuhud ini, baru baca 6. Nah, sekarang yang ke-7 satu lagi. Alima annaka la taqbalun nushal mujarrad. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, alima annaka, bahwa saya la taqbalu tidak bisa menerima an-nushal mujarrad, nasihat doang. Kayak begini nih. Yang ngomong belum tentu ngejalanin juga kan? Fazawwaqaka, maka Allah Subhanahu wa taala membuat kamu merasa min zawaqiha, segala pahit-pahitnya tadi, segala cemar, kotor, sakitnya dunia. Ma yusahilu alaika wujuda firoqiha, yang membuatmu mudah untuk meninggalkan dunia itu, untuk menerima ketiadaan hiasan dunia itu pada dirimu. Jadi dari baca kata mutiaranya ini, sebelum kita lihat apa syarah Syekh Nawawi nanti, ini
salah satu hikmah terjadinya musibah berupa penyakit, berupa kehilangan orang yang kita cintai, berupa gagalnya kita meraih target-target kita gitu. Hikmahnya adalah ya kalau dinasehatin doang sabar, Allah sebagainya, enggak kita nerima. Maka kita harus merasakan sendiri jatuh bangunnya itu. Ya, habis jatuh harus bisa bangun lagi. Alima atau mengetahui Allah, yaitu Allah, anna man tamakkana min hubbud dunya, bahwa orang yang hatinya sudah dikuasai oleh rasa cinta kepada dunia, layak balul wa'zal mujarrad, tidak menerima nasihat semata, wa huwa al-i'lamu bihaqqiyati wa butlanul batil, yaitu pemberitahuan tentang kebenaran dan kebatilan. Wa qad a'lamana Allah Ta'ala ala lisani nabiyyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu kita melalui lisan nabinya, bihaqqiyatil akhirah, tentang kesejatian akhirat, bahwa akhirat itu benar-benar ada surga dan ada neraka. Saya pernah cerita di tempat ini, saya masih ingat bahwa saat pergi ke pengajian, orang yang naik motor di depan saya itu pakai kaos, di belakangnya ada tulisan, neraka memang panas, tapi perut lapar lebih panas. Gitu. Segitu doang. Tapi maksudnya apa? Haram-haram tabrak aja gitu kan? Karena perut lapar lebih panas daripada neraka. Dia bilang kayak begitu. Nah, ini dia jawaban dari Syekh Nawawi. Nabi sudah bilang bahwa surga neraka yang kayaknya jauh itu adalah dekat. Itu lebih nyata daripada panasnya lapar dan haus gitu ya. Nah, enaknya hilang dahaga dan hilang lapar itu enak, tapi lebih enak surga. Silakan, nggak apa-apa. Ini lagi bicara, jadi harus ada gesturnya, bukan melarang kamu itu. Wadawamiha, dan akhirat itu abadi, wabutlanid dunia wazawaliha, dan dunia itu apa istilahnya itu, semu, artifisial itu tadi gitu ya, wazawaliha, dan akan hilang. Fazadallahu ala nushi liman anasa bilazatid dunia, maka Allah menambahkan nasihat dari para nabi tadi kepada orang yang sudah tentram, sudah nyaman, sudah PW itu ya, posisi enak dengan kelezatan dunia, biijadi imtihanatid dunia, dengan mendatangkan ujian-ujian dunia. Yang di Nepal itu sampai diceburin ke sungai, dilemparin lagi, mobil-mobilnya dibakar dan sebagainya, kayak begitu ya, lebih daripada yang di kita. Ya sebenarnya pada peristiwa kejadiannya itu ya musibah buat mereka. Tapi sebenarnya kalau mereka cepat sadar dengan nasihat ini gitu ya, saya nggak sebutin yang di Indonesia, walaupun itu musibah dengan dicopot dari DPR dan sebagainya, ya sebenarnya itu baik juga, daripada nggak pernah ada yang ngingetin sampai mati, sampai ketemu sama akhirat. Kalau sekarang kan diingetin sama masyarakat kayak begini masih bisa taubat, bisa berubah gitu ya. Kita juga benci bukan sama orangnya kan, sama perbuatannya, sama tingkah laku, kebijaksanaannya. Wa idza zaqa man zukira min tilkal imtihanat, jika orang-orang tersebut merasakan ujian-ujian itu, sahula alaihi firaqud dunya waruju' ilal akhirah, maka akan mudah baginya untuk meninggalkan dunia dan kembali ke akhirat. Fazalika nikmatun minallah, itu adalah nikmat dari Allah. Itu tadi.
Wa illam ya'rif zalika li ghalabati tabihi alaihi. Meskipun yang kena, yang alami gak bakalan mengaku itu adalah nikmat, karena ya tabiat dan karakter kita tadi sebelum kita sadar sangat nggak menyukai yang namanya kegagalan seperti itu. Sudah 30 menit lebih, 36 menit ternyata saya bicara, tapi nggak apa-apa. Kalau masih ada yang mau sharing, 10 atau 15 menit, silakan.